lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan Anda semua, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum Bang Kica lupa, Bang Kica ingin mengingatkan bagi teman-teman, bagi Sobat Jelata yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Subscribe itu gratis dan subscribe bagian dari sedekah amal jariah. Karena subscribe sudah pasti akan menambah semangat Bang Kica dan Bung Jela untuk membuat konten-konten yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Hari ini Bang Kica sengaja berada di pinggir danau. Ya, danau di bilangan Jakarta, Cibubur. Dan kenapa Bang Kica pagi ini ingin berada di pinggir danau? Ini untuk menggambarkan suasana hati Bang Kica yang benar-benar sejuk, teduh, dan sangat senang sekali. Sejuk, teduh karena adanya pertemuan dua energi yang luar biasa. Dua energi positif dari guru spiritual Bang Kica yang selama ini Bang Kica jadikan sebagai rujukan, sebagai bahan referensi, sebagai tool untuk meneduhkan batin, mengetahui kompas mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan tempat Bang Kica mengadu adalah kedua guru spiritual ini. Memang bukan mengadu secara fisik, tapi mengadu dengan melihat ceramah-ceramah beliau, melihat kajian-kajian beliau. Siapa itu dua tokoh spiritual Bang Kica yang Bang Kica anggap sebagai guru, yang energi positif mereka bertemu karena kadarullah. Ya, siapa lagi kalau bukan Cak Nun, yaitu MH Ainun Najib dan Ustadz Abdul Somad. Pertemuan kedua orang tersebutlah yang membuat suasana batin Bang Kica benar-benar seperti musafir yang lagi berjalan di padang pasir dengan keadaan panas yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan seteguk air yang memang kita butuhkan saat itu. Dan bukan hanya dahaga yang lepas, tapi ada satu keindahan luar biasa terkait dengan pertemuan dua guru spiritual. Katakanlah ini menurut anggapan Bang Kica, Ustadz Abdul Somad adalah seorang scholar yang ilmunya di bidang keagamaan luar biasa, dalam luas, karena beliau mengikuti tahapan pendidikan sampai S3 di bidang ilmu agama. Dan sepanjang yang Bang Kica tahu adalah soal kehadisan. Jadi Ustadz Somad ini adalah orang yang paham tentang mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang disayangi Allah atau perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang disayangi Allah, dituntun Rasulullah, mana perilaku-perilaku yang tidak atau bukan merupakan perilaku yang disenangi oleh Allah dan bukan pula dituntun oleh Rasulullah. Ibarat melayari sebuah lautan, Ustadz Abdul Somad adalah orang yang memberitahu kepada kita batasan-batasan yang bisa kita lakukan di dalam lautan luas tersebut. Itu Ustadz Abdul Somad. Dan beliau juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk memberikan pengetahuannya, mendelivery pengetahuannya melalui satu katakanlah pengajian, yaitu berpidato, menyampaikan tablik. Dan kemampuan beliau menyampaikan ilmu ini itu yang jarang dimiliki oleh ustadz-ustadz atau orang-orang yang paham tentang apapun. Jadi orang boleh pintar, tetapi belum serta-merta orang tersebut bisa mendeliver ilmu pengetahuan yang dia miliki itu kepada pihak lain sehingga lebih bermanfaat. Dan Ustadz Abdul Somad salah satu dari orang yang berilmu tinggi dan mempunyai kapasitas yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeliver apa yang dia tahu kepada umat, kepada masyarakat. Itu kehebatan Ustadz Abdul Somad. Lalu apa dengan Cak Nun? Cak Nun adalah orang yang melihat ke kedalaman jiwa. Kalau Ustadz Abdul Somad menunjukkan kepada kita kalau kita berlayar sebatas mana kita bisa membawa perahu, mana yang boleh, mana yang terlarang. Sementara Cak Nun menunjukkan kepada kita bahwa dalam pelayaran tersebut tidak harus hanya melihat apa yang boleh, apa yang tidak. Jauh di dalam laut yang luas maha dalam ada keindahan-keindahan, sehingga hidup tak lagi kering, hidup tak lagi soal boleh dan tidak boleh. Hidup adalah soal bagaimana kita menikmati perjalanan ini dengan tetap menjaga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Inilah pengayaan batin yang dari kajian-kajian Cak Nun bisa kita dapatkan. Dan narasi-narasi Cak Nun penuh dengan metafora yang bagi kita perlu sedikit kedalaman pemikiran, keluasan hati untuk memahami apa yang dimaksud oleh metafor Cak Nun. Persamaan dari kedua orang tersebut adalah
beliau atau mereka ini adalah orang-orang yang bahagia bersahaja di makamnya dengan penuh kesederhanaan. Orang-orang yang keluar dari jalur mainstream, tetap istiqomah dengan kesederhanaan. Mudah-mudahan Allah jaga kesederhanaan dari guru-guru kita ini sampai nanti. Dan terkait dengan perjumpaannya dengan Cak Nun, Ustadz Abdul Somad menuliskan narasi sebagai berikut yang ditulisnya di akun Ustadz Abdul Somad atau UAS. Tasawuf itu tidak meninggalkan dunia, tetap terkenal tapi sederhana, seperti MH Ainun Najib. Kata Pak Nazarudin, dosen tasawuf saya di IAIN Sultan Syarif Qasim tahun 1996. Sejak saat itu, aku mencari-cari berita tentangnya. Tahun 1998, aku ke Mesir. Kawanku punya buku-bukunya. Kubaca, diantaranya Selilit Sang Kiai. Sampai hari ini, aku tetap menontonnya di YouTube. Rencana kawan-kawan mempertemukan di Jogja, di Gontor, di Jogja lagi. Kubiarkan takdir berjalan, mengikuti alurnya. Jam 10 lewat sedikit, roda kendaraan mulai berputar. Mataku pun mulai berhenti. Aku tertidur. Insya Allah akan ketemu di Jogja. Tiba-tiba kita sudah sampai di tempat Cak Nun. Masih di Jombang. Seperti walimah nikah, ternyata wisuda SMK. Bertemu dengan bibit-bibit hijau penuh semangat. Ternyata pertemuan di sini yang tertulis di Lauhul Mahfud. Banyak hikmah. Duduk dan makan di rumah ibunda tempat beliau dibesarkan. Hingga 1966 ziarah kepada yang hidup dan yang sudah mendahului. Panjang cerita beliau, sepanjang jalan kenangan tentang pagar-pagar yang membiarkan diri dilompati seenaknya. Tentang sosok yang disangkakan jauh dari rasa takut, tapi pada hakikatnya amat sangat ketakutan. Perpisahan tak mampu menghentikan kami, karena doa tetap menyertai. Ya, terkait dengan kesaksian Ustadz Abdul Somad dalam pertemuannya dengan sang idola MH Ainun Najib, ada narasi yang menurut Bang Kica ini adalah sifatnya metafor dari apa yang mereka diskusikan atau mereka bicarakan. Perlu satu keadaan atau kecerdasan tertentu untuk menangkap makna apa yang ada di balik metafor ini. Pertama adalah tentang pagar-pagar yang membiarkan diri dilompati seenaknya. Pagar-pagar yang membiarkan diri dilompati seenaknya. Ini bisa kita kaitkan dengan fenomena apa yang terjadi di negeri kita saat ini. Betapa banyaknya pagar-pagar yang harus membentengi negeri ini dilompati begitu saja oleh orang-orang yang seharusnya kita kendalikan. Betapa hukum yang merupakan pagar supaya negeri ini aman, tentram, adil, dan makmur, kasat mata kita lihat banyak yang dengan enteng mereka-mereka yang mungkin punya akses besar terhadap sumber daya, terhadap kekuasaan, melenggang dengan enaknya. Katakanlah apa yang kita lihat dengan fenomena yang terjadi tentang pelanggaran protokol kesehatan yang menimpa Habib Rizik Syihab saat ini yang persidangannya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita tahu bahwa itu pelanggaran, tetapi pelanggaran yang oleh otoritas dibawa sebagai kejahatan. Nah, kalau itu kejahatan, dan jika negeri ini adalah negeri hukum, tentu bukan hanya Habib Rizik yang layak didudukkan di pengadilan. Ada banyak pelanggaran dalam tanda petik yang dianggap sebagai kejahatan ini terjadi di mana-mana di negeri ini, baik dilakukan oleh rakyat biasa ataupun pejabat negara. Kita ambil contoh apa yang terjadi di Surabaya baru-baru ini yang ramai atau viral di media sosial tentang acara ulang tahun Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Apakah itu juga kejahatan? Tentu kalau kita anggap bahwa berkumpul ada dalam keadaan pandemi ini adalah bagian dari pelanggaran dan itu bisa atau disepakati sebagai kejahatan, ya itu juga layak dibawa ke pengadilan. Ya, ini pikiran dangkal atau pikiran ceteknya wong cilik jelata ini. Kembali ke soal Cak Nun dan Ustadz Abdul Somad. Itu metafor pertama tentang pagar-pagar
yang dilompati, pagar-pagar yang membiarkan diri dilompati seenaknya, membiarkan diri dilompati seenaknya. Artinya membiarkan diri itu dilakukan secara sadar. Ini luar biasa metafor yang digambarkan. Lalu tentang sosok yang disangkakan jauh dari rasa takut, padanya amat sangat ketakutan. Sosok yang jauh dari rasa takut, pada hakikatnya amat sangat ketakutan. Barangkali itu yang kita lihat, karena ketakutan yang luar biasa akan tergambar dari perilaku ofensif, perilaku yang tidak lagi menunjukkan kewarasan-kewarasan, dan banyak kita saksikan. Itulah yang terjadi saat ini. Sungguh metafor yang amat dalam. Pagar-pagar yang membiarkan dirinya dilompati, tentang orang yang seperti kelihatan tidak punya rasa takut, tapi pada hakikatnya ketakutan yang luar biasa. Sobat Jelata, sekali lagi mari kita doakan kedua guru kita ini selalu diberi kesehatan yang prima, lalu keistiqomahan dalam kesederhanaan yang bersahaja, kesederhanaan yang betul-betul sangat-sangat patut kita contoh. Dan terakhir, ini mimpi Bang Kica. Sobat Jelata sekalian, dalam mimpi Bang Kica, kedua guru kita ini menjadi pemimpin kita di 2024. Cak Nun sebagai presidennya, Ustadz Abdul Somad sebagai wakil presiden. Begini analoginya, kita ini adalah orang yang merupakan pemakan atau kelompok yang diajak makan, lalu kita dipilihkan makanan A, B, C, dan kita selama ini manut dengan orang atau keadaan yang memaksa kita untuk makan makanan yang dipilihkan. Mungkin saat ini mulai kita rapatkan barisan kita, dan kita yang mendikte orang-orang yang menyajikan makanan tersebut. Kita mau makanan ini, dan makanan yang kita mau di tahun 2024 adalah Cak Nun sebagai presiden, Ustadz Abdul Somad sebagai wakil presiden. Inilah kicau liar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.